Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Senang sekali di hari ini kami bisa menyapa pemirsa Opini, tentunya obrolan pas di sini. Kembalilah lagi hadir di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa. Kami akan mengundang tentunya setiap hari dengan orang-orang yang luar biasa sekali yang akan kita ajak ngobrol di jam-jam siang ini. Dan untuk Anda tentunya di hari ini yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan. Yang sekarang dalam kondisi sehat, badannya fit, harus tetap menjaga kesehatan. Karena kenapa? Di perubahan pancaroba iklim yang sangat ekstrim sekali akhir-akhir ini, maka sama-sama kita harus menjaga kesehatan sebaik mungkin. Dan untuk Anda pemirsa Opini, jangan lupa ya untuk bisa follow dari YouTube channel TVRI Bengkulu, di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar dapat program-program terbaru apa saja yang sudah diupload ke YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan juga jangan lupa untuk bisa follow Instagram TVRI Bengkulu di @TVRI Bengkulu. Dan seperti biasa nih pemirsa Opini, tentunya sudah hadir di studio Opini yang sudah jauh-jauh hari kita undang untuk hadir sini untuk kita ajak ngobrol menjelang jam makan siang di hari ini ya. Sudah hadir di studio Opini calon. Nah, ini anak muda Bengkulu yang akan berpendidikan, menempuh pendidikan di luar negeri dan nanti kedepannya akan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Sudah hadir, ini dia Ridho Prayudha SPD. Wah, luar biasa sekali. Assalamualaikum Ridho. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ridho sudah hadir di studio Opini. Wah, gimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Lebih ke lebih nyantai aja sih, karena kemarin baru udah berjuang untuk mencari beasiswa ya. Mungkin sekarang lebih fokus untuk persiapan keberangkatan atau persiapan belajar selanjutnya, itu aja sih. Oke, nah pemirsa ini pasti penasaran akan persiapan belajar selanjutnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita tentunya di hari ini akan membahas tentang mahasiswa berprestasi yang ada di Bengkulu ini. Prestasinya tidak main-main loh. Dapat langsung beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya bahkan ke luar negeri. Wah, luar biasa sekali untuk magister luar negeri, yang dimana Ridho ini salah satu juga yang mendapatkan CPB, yaitu calon penerima beasiswa untuk program LPDP dari Kementerian Keuangan. Benar Ridho ya? Nah, kita ceritain dulu Ridho. Ridho ini siapa? Kok langsung, waduh ini sepertinya saya ingin terus belajar, akhirnya berjuang untuk mendapatkan beasiswa nih. Nah, Ridho ini waktu mendapatkan gelar SPD. Nah, ini alumni dari mana nih, Mas Ridho? Kebetulan alumni dari Universitas Bengkulu, jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, oke. Berarti lulusnya di tahun ini kah? Enggak. Lulus di tahun 2021. Terus sempat bekerja, terus ikut lagi ke pendidikan profesi. Pendidikan profesi guru. Kemudian sembari menjalani pendidikan profesi guru, beasiswa LPDP buka nih. Saya mau coba untuk daftar, harapannya PPG selesai, lanjut lagi ke S2. Wah, luar biasa. Berarti tidak henti-hentinya nih, belajar. Maka pada saat lulus kuliah pun 2021, lanjut lagi belajar juga untuk menempuh pendidikan profesi. Oke, nah kita flashback dulu nih untuk memilih ke FKIP keguruan berarti dong? Keguruan. Oke. Nah, kenapa alasan memilih? Waduh, ini pertanyaan mungkin yang sudah beratus-ratus kali ditanyakan, yang tersirat pertama kali pada saat lulus SMA. Waduh, saya mau ngambil FKIP deh ini. Mungkin kalau untuk ngambil FKIP itu memang udah dari kecil ya, karena mungkin lingkungannya. Saya tinggal sama bibi saya kebetulan seorang guru, jadi dari sana mungkin yang membuat saya untuk menjadi seorang guru juga. Namun yang membedakan itu mau jadi guru apanya itu. Nah, benar, karena guru luas banyak ya. Iya, benar. Biasanya apalagi kalau laki-laki penjas, hobi olahraga atau guru agama gitu. Iya. Kebetulan saya waktu SD itu maunya jadi guru agama, benar. Oh, guru agama. Iya, maunya. Terus kemudian berubah lagi menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, pas di SMK, saya merasa kayaknya bahasa Inggris nih gitu, karena saya dekat sama guru bidang studi bahasa Inggris dan beliau juga menyarankan untuk saya mengambil bahasa Inggris. Nah, kemudian pas pendaftaran S1 pendidikan melalui jalur SNMPTN, jadi saya mencoba untuk milih bahasa Inggris dan alhamdulillah keterima di bahasa Inggris. Akhirnya setelah bertahun-tahun berarti dong gonta-ganti memutuskan ke bahasa Inggris. Berarti labilnya anak kecil ya. Ditanya cita-cita jadi mau cita-citanya apa? Guru agama gitu dulu ya. Terus guru bahasa Indonesia, dan tersampailah cita-cita menjadi
mengambil jurusan untuk di bahasa Inggris. Oke. Dan pada saat setelah lulus kan ini kan mengikuti pelatihan lagi nih, pelatihan untuk profesi. Nah, seperti apa nih untuk langkah-langkahnya? Dari lulus itu berkelang mungkin 2 tahun sih Kak. Untuk melanjuti pendidikan profesi. Awalnya saya bekerja dulu di swasta. Kemudian setelah saya mengetahui ada program beasiswa PPG ini buka, jadi saya coba daftar. Nah, ini yang berbeda nih. Yang tadinya saya dari pendidikan bahasa Inggris, karena kebetulan untuk program pendidikan profesi guru ini bahasa Inggris nggak buka di Provinsi Bengkulu saat itu. Jadi saya memilih untuk kebetulan diliniarkan nih ke pendidikan guru sekolah dasar. Nah, jadi saya daftar PPG untuk pendidikan guru sekolah dasar. Jadi itu suatu hal yang baru nih bagi saya nih. Tadinya selama 4 tahun belajar di bahasa Inggris, ketika ada magang biasanya ke SMP atau SMA, ini di PPG saya berkecimpung di dunia pendidikan formal untuk anak-anak. Anak-anak gitu. Sesuatu yang baru. Ke sekolah dasar. Iya, benar sekali. Oke. Nah, begitu langsung ke PPG ke sekolah dasar nih, apa yang ada di benak seorang Ridho nih? Karena kan selama menempuh pendidikan juga di kampus dengan bahasa Inggris nih, terus PPG ke sekolah dasar. Pastinya sih pasti ada yang kayak culture shock gitu ya mungkin ya. Tapi karena saya sebelumnya juga pernah mengikuti komunitas yang berkecimpung di dunia anak-anak, itu yang membuat saya kayak bisa sih. Cuman yang bedanya kemarin melalui organisasi saya berkecimpungnya melalui pendidikan non formal. Yang di PPG saya masuk ke pendidikan formal, ke sekolah langsung. Betul. Nah, itu yang membuat mungkin agak sedikit berbeda cara mengajarnya. Karena harus sesuai dengan ketentuan atau ya ketentuan yang berlaku lah yang ada di sekolah. Tapi alhamdulillah bisa terjalan nih. Oke, karena kalau di sekolah formal semuanya sudah terstruktur gitu ya. Dari kurikulumnya, semuanya sudah ada dibuat dari sekolah masing-masing dan juga dari pemerintah sendiri gitu. Nah, untuk Anda pemirsa Opini, Ridho ini juga banyak prestasinya ya. Semasa kuliah pun juga ada prestasi juga. Bukan hanya baru-baru ini nih. Karena pada saat zaman kuliah juga aktif juga mengikuti seperti pemilihan duta kampus ya. Iya, putra-putri kampus. Putra-putri kampus, provinsi, bahkan waduh, boleh ceritain nih di tengah kesibukannya, apalagi kalau untuk FKIP kan ini memang jam-jam kuliah kan padat ya. Berbeda seperti misalnya di fakultas lain atau jurusan lain gitu, masih ada waktu-waktu senggangnya. Nah, masih tetap ingin terus gitu. Mungkin lebih ke, kalau saya sih lebih memfokuskan bahwasanya mahasiswa dan organisasi itu saya mengibaratkannya itu dua permukaan koin yang nggak bisa dipisahkan itu. Jadi menurut saya kalau mahasiswa tanpa organisasi kayak nggak ada, mungkin lebih ke kuliah pulang aja Mas. Jadi saya memilih untuk pertama saya berkecimpung di organisasi di tingkat prodi, kemudian tingkat universitas, dan kemudian baru melanjutkan untuk mencoba keluar universitas nih. Saya mencoba ikut pemilihan duta HIV tahun 2018, kemudian saya ikut lagi di pemilihan putra putri kampus tahun 2019, dan tahun 2022 kemarin saya tergabung juga di Ikatan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Waduh, banyak tuh. Apa sih yang membuat Mas Ridho ini ingin terus nih? Kan dari 2018 ya? 2018 sudah mengikuti pemilihan juga, mulai dari Duta HIV juga, putra-putri kampus, yang terus ingin terus mengikuti, bisa dibilang ini kan untuk ajang kompetisi juga, terus juga selain untuk di organisasi juga. Nah, apa sih yang mendorong Mas Ridho? Mungkin kayak saya lebih tipikal orang yang nggak mau diam ya mungkin ya Mas. Jadi saya mikirnya ketika saya mengikuti organisasi yang berbeda otomatis ya, kayak Duta HIV kan dari kesehatan, pendidikan, Duta Bahasa fokusnya tentang kebahasaan. Itu menurut saya selain saya mendapatkan pengetahuan baru, saya juga mendapatkan relasi nih. Jadi yang membuat saya fokus untuk mengikuti beberapa organisasi itu tadi, pengetahuan dan relasi yang paling penting. Mengembangkan sayap keluar. Jadi jangan hanya di dalam kampus gitu ya. Ketemu sama teman-teman dari universitas lain, gabung sama komunitas lain gitu. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa Opini. Dan lanjut lagi nih setelah beberapa tahun untuk sibuk gitu ya. Setelah selesai kuliah ada info nih untuk di calon penerima beasiswa nih. Dan ini berarti sudah kebayang, wah ini berarti akan ke luar negeri. Nah, baik lagi nih yang mendorong Mas Ridho nih, saya ingin belajar lagi gitu. Yang ingin mendorong saya belajar lagi itu ya mungkin karena saya berasal dari keluarga yang
baru saya sih yang menjadi seorang sarjana di keluarga Oke. saya. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang mendorong saya untuk menjadi seseorang yang berpendidikan lebih tinggi lagi. Itu mungkin menjadi salah satu faktor. Kemudian juga mungkin tak lepas dari melihat teman-teman ya mungkin ya Mas ya, kita manusia juga melihat ketika orang mencapai ini, mungkin kayak kita juga berpikir kayak saya bisa deh mencapai ini. Kalau bahasa anak sekarang itu FOMO ya. FOMO, benar-benar. Tapi FOMO yang saya buat menjadi hal positif seperti itu. Jadi ketika saya melihat teman saya yang mendaftar ini, jadi saya berpikir kayaknya saya juga bisa, kenapa tidak saya coba seperti itu. Itu yang membuat saya juga. Oh, oke. Pasti otomatis sudah kebayang nih, wah ini bakal sekolah ke luar negeri nih. Ya. Waduh, otomatis akan jauh dari keluarga gitu. Berarti sudah terpikiran semua. Nah, begitu proses untuk mengikuti seleksi ini semua. Jadi kan bisa untuk kita berbagi informasi juga ke adik-adik sekarang yang lagi menempuh pendidikan juga nih. Jadi bisa mendapatkan inspirasi, wah ternyata saya juga punya peluang gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin lebih ke sebelum kita terjun atau sebelum kita eksekusi nih mau mendaftar, kita harus mengetahui dulu apa program ini, apa keunggulannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Itu pasti ya Mas ya. Mungkin kemarin itu yang saya lakukan, saya riset dulu program LPDP ini apa, kemudian apa sih keunggulannya, apa yang saya dapatkan, dan apa yang harus saya berikan nantinya ketika saya mendapatkan. Hal itu yang terlebih dahulu membuat saya untuk sebelum mendaftar. Oke deh, kalau gitu cerita lebih lanjutnya Mas Rido kita tahan dulu nih. Kita akan membuat pemirsa Opini semakin penasaran seperti apa perjalanan seorang Rido Praida SPD dalam mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan belajarnya di luar negeri. Tentunya Opini akan segera kembali lagi setelah yang satu ini.